Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Selamat siang teman-teman semuanya yang menyaksikan video ini. Oke. Ya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah dan juga selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin teman-teman bingung kali ya Kak, kita tuh di sini mau ngapain gitu? Bener banget. Kayak aneh banget gitu. Kok kayaknya tegang banget. Iya benar. Nah teman-teman, kita itu berdua duduk dalam acara ini itu dalam rangka acara tumpuan atau obrolan santai tentang isu perempuan yang diadakan oleh Divisi Pemberdayaan Perempuan HMI Komisariat Hukum Unsud. Betul. Dan kali ini, tumpuan kali ini kita akan membahas tentang isu apa nih Kak? Oke teman-teman semuanya, jadi aku bareng Aul siang hari ini atau ya kapanpun teman-teman lihat video ini, kita bakal ngebahas seputar ekofeminisme. Ya, betul sekali. Oke, sebelum lanjut, barangkali ada yang belum kenal nih, perkenalkan dulu, saya Aulia Setiawati yang akan membantu acara ini dan Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Fatimah Azahro, aku akrab disapa Ara. Aku dari Fakultas Hukum dan HMI Hukum Unsud pastinya. Wah, luar biasa. Jadi Kak Fatimah Azahra ini merupakan Ketua Umum HMI Komisariat Hukum Unsud di tahun berapa Kak? Di periode sebelumnya, berarti sebelumnya. periode 2021-2022. Oh, oke. Ya, Tentunya Kak Ara ini adalah orang yang sangat inspiratif. Enggak gitu. juga. Saya ini aku ini juga termasuk beruntung banget bisa kesempatan kenal Kak Ara dan ini peres segala ini. Ini peres aja kayak gitu. Oke. Nah, gimana? Jadi untuk awal-awal nih Kak, tentang ekofeminisme itu sebenarnya apa itu? Definisi mungkin kita tuh istilahnya agak ribet gitu ya, mungkin definisi secara singkat agar kita bisa paham gitu, bisa menjangkau gitu. Oke. Silakan. Kalau misalnya kita ngomongin seputar ekofeminisme ya, itu mungkin adalah hal yang baru atau juga bahkan cukup jarang ya kayak didengar atau juga diketahui gitu. Nah kalau misalnya dari etimologi, kita lihat aja ada dua kata di sana, ada eko dan juga feminism. Sebenarnya yang dimaksud dengan eko itu ekologi loh deh. Jadi dia tuh kayak lingkupnya tuh alam atau lingkungan sekitar gitu ya, berkaitan dengan makhluk lain selain manusia, bukan setan segala macam ya, tapi kayak lingkungan hidup. So kalau misalnya kita ngomongin soal feminism, so it means berarti kesetaraan ya kan, antara laki-laki dan perempuan gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang jadi hubungan antara ekologi dan juga perempuan gitu. So apakah ada korelasinya? Jelas ada gitu, karena yang namanya alam, yang namanya lingkungan sekitar itu pasti akan berdampak ke manusia, tapi nggak cuma ke manusia aja. So ini akan memiliki dampak yang sangat besar, apalagi ke perempuan, ya kan, berkaitan dengan fungsinya dan lain sebagainya, hak-hak yang dimilikinya, termasuk juga hak kesehatan, hak untuk hidup, hak lain sebagainya, itu pasti bergantung juga dong sama alam gitu. Jadi sebenarnya adanya gerakan terkait dengan ekofeminisme ini supaya kita semua, nggak cuma perempuan tapi juga laki-laki itu bisa concern gitu. Nggak cuma ke manusia aja tapi juga ke alam gitu. Jadi yang berkaitan dengan ekofeminisme ini sebenarnya adalah suatu gerakan untuk melawan atau juga menentang yang namanya patriarkis ya, atau ketidakadilan gitu dalam sisi gender. Dan sebenarnya lebih luas lagi, ekofeminisme ini adalah bagian dari feminis yang emang sebenarnya nggak cuma ke perempuan aja loh, tapi juga ke lingkungan kayak gitu. Simpelnya kayak gitu. Oke, simple teman-teman. Itu simpel ya, semoga teman-teman di sana juga bisa nangkap ya. Intinya itu ada semacam korelasi atau titik perpotongan gitu antara perempuan dan juga alam gitu. Jadi ketika misalnya alamnya ditindas atau mengalami perusakan, nah perempuan juga dalam konteks sama gitu, misalkan patriarki gitu kan yang menindas perempuan gitu. Betul banget. Jadi harus ada apa ya, kalau misalnya kita ngomongin di feminis itu kan ada yang namanya relasi yang sejajar atau setara gitu. Jadi jangan sampai manusia ini ngerasa
kayak lebih superior gitu loh, kayak ketimbang sama alam gitu. Oh ya udah sih gitu kan, karena ada pasal 33 ya udah nih kita manfaatin aja gitu kan, sebagaimana yang ada di Undang-Undang Dasar. Oh big no gitu. Ternyata konsepnya nggak kayak gitu. Jadi di saat kita memanfaatkan alam itu berarti juga ada keseimbangan yang harus kita jaga, karena pada dasarnya kan antara alam dan juga manusia itu seiring sejalan, bukan ketum alam. Ada alam gitu. di sana. Halo. Hai. Oke, jadi gitu teman-teman, tadi Kak Ara sudah memberikan pengertian secara singkat. Nah, kemudian mungkin teman-teman juga bertanya-tanya nih, kira-kira datangnya dari mana sih? Tadi kan Kak Ara bilang kalau ini tuh sebenarnya gerakan atau baru gitu yang ada di dunia. Betul, ini gitu. Di dunia ini. Di dunia ini. Iya, oke. Gimana Kak? Iya, sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin seputar ekofeminism, aku sambil lihat sumbernya juga ya, karena khawatirnya aku keliru. Di sini sebenarnya ada satu buku yang diterbitkan oleh Francois de Eabong dalam bukunya pada tahun 1974 yang berjudul Le Feminisme au la Mort, ya kan. Jadi di sana sebenarnya udah mulai mengupas bagaimana ekofeminisme itu ada gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat tentang waktunya itu di tahun 1974 yang tadi aku sampaikan juga gitu. Nah, di sana sebenarnya ada atau juga semacam melimitasi ya. Kalau yang misalnya feminisme itu sebenarnya tuh nggak cuma ke perempuan aja loh gitu, tapi juga bisa ke warna kulit orang yang berbeda, atau juga ke anak-anak itu, atau juga ke orang miskin lainnya gitu, atau di saat kita semua itu melakukan penindasan gitu, baik terhadap hewan, air, udara dan lain-lain. Jadi itu buku atau juga pandangan yang paling fenomenal ya. Tapi kalau misalnya kita lihat di segi sastranya gitu, sastra di Indonesia deh, aku sempat lihat juga. Jadi sebenarnya walaupun pandangan berkaitan dengan ekofeminisme itu belum terlalu erat atau juga familiar kita dengar, tapi itu udah banyak banget orang-orang atau juga penulis sastra yang sempat menulis gitu. Aku lupa one of them, aku lupa ada siapa aja, tapi yang aku ingat maksudnya itu one of them dari Pramudia Anantatur gitu, saat menulis tetralogi Buru, atau yang paling spesifiknya itu di bagian pertama, yakni yang berjudul Bumi Manusia ya. Ya, jadi di buku Bumi Manusia itu kayak apa ya, kayak secara tersirat dan juga tersurat gitu ya, itu kan menggambarkan bagaimana hebatnya seorang Nyai Ontosoro kan, dalam berdikarinya dia seperti apa, juga berniaganya gitu kan, bagaimana cara pandangnya, udah gitu pendidikannya dan bagaimana dia melihat hal-hal lain kan sangat luar biasa ya gitu. Dan ternyata emang Nyai Ontosoro juga dia adalah seorang yang emang paham lingkungan juga gitu, dan juga nggak semena-mena lah gitu. Kayak ada beberapa part di bagian tetralogi yang pertama itu kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita tarik lagi sejarahnya itu lebih panjang lagi sih, ya kan, karena pasti ya kita akan melihatnya tuh ke feminismenya dulu, udah gitu langsung nanti ke bagian-bagian feminismenya sampai ke ekofeminismenya kayak gitu. Nah gitu, jadi tadi sejarahnya tuh udah dijelasin sama Kak Ara dari mulai lingkup dunia secara umum ya, mungkin tadi yang disebutkan oleh Kak Ara itu salah satu pergerakan awal ya di tahun 1974. Nah itu secara lingkup dunia gitu. Nah untuk lingkup Indonesia sendiri juga ada, namun bukan termasuk gerakan awal, dan salah satunya itu melalui sastra gitu. Tadi yang udah dijelasin. Atau mungkin juga nanti teman-teman bisa cek lebih jauh lagi, so juga bisa baca lebih banyak literatur lagi gitu, karena nanti juga akan menemukan beberapa nama yang cukup familiar kayak Vandana Shiva yang dari mana ya, entah dari India ya. Terus juga ada yang dari NTT ya, karena dari awal juga dirimu pernah nge-publish kan ya di Instagrammu gitu. Aku lihat juga tuh ada yang dari NTT, udah gitu ada banyak lah ya kalau yang dari Indonesia itu, karena emang aku pernah kayak sekilas baca gitu. Jadi emang perlawanan perempuan terhadap penindasan yang dilakukan oleh kapitalis untuk merampas hak-hak
atau juga merusak lingkungan hidup itu banyak loh dilakukan oleh perempuan gitu. Bahkan waktu itu aku lupa ini ada di mana ya, tapi ada semacam gerakan menolak yang dilakukan oleh perempuan dengan cara merajut gitu loh. Jadi pas lagi mau kayak kayak dibebasin gitu lahannya atau mau diuruk lah kasarannya, si perempuan itu kayak pada berbaris, kayak pada duduk, kayak pada merajut gitu. Kayak itu dilakukan bertahun-tahun sampai akhirnya ya udah gitu, akhirnya bisa lah ya bisa dikatakan cukup berhasil lah si gerakan-gerakan seperti itu. Dari aku pribadi sebenarnya untuk gerakan-gerakan yang bisa kita lakukan atau juga baik laki-laki maupun perempuan itu bisa banget gitu kan, kayak misal untuk pelanggaran HAM ada acara kamisan gitu kan, dengan dress code-nya yang serba hitam dengan payung hitam dan lain sebagainya, banyak cara gitu. Jadi mungkin kalau akar ekofeminisme itu sebenarnya bukan suatu ilmu yang dibuat gitu ya, tapi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu udah dilaksanakan gitu. Mungkin betul banget. Ada kaitannya dengan perempuan itu juga termasuk salah satu kontributor dalam agrikultur maupun dalam penjagaan hutan. Nah itu mungkin bisa tercermin salah satunya di tadi mungkin ada gerakan-gerakan perempuan Indonesia yang menolak tambang yang akan merusak lingkungan pastinya, dan juga mereka juga mempunyai keteguhan untuk melantangkan atau melawan dari patriarki dan kapitalisme yang mengancam dia dan mengancam lingkungan mereka gitu. Betul banget, kayak gitulah maksudnya. Ekofeminisme ini ya secara sederhana simpelnya itu memandang setara lah gitu antara manusia dan juga alam gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat ke feminismenya itu kan antara laki-laki dan perempuan, ya kan. Tapi yang namanya hidup itu aspeknya kan nggak cuma laki-laki perempuan, tapi juga ada unsur lain. Dan unsur ketiganya itu adalah alam gitu. Jadi dibawa juga nih unsur-unsur alam yang akan menyokong juga di kehidupan kita kayak gitu. Nah kalau tadi udah cerita sejarah nih lumayan menarik. Poin yang ketiga nih Kak, mungkin kita ingin tahu juga nih mengapa ekofeminisme itu hadir gitu, mengapa ada ekofeminisme gitu. Aku juga nggak tahu sebelumnya kenapa ekofeminisme udah istilahnya asing, baru, terus juga kita nggak tahu nih ujuk-ujuk ada gitu. Nah mungkin bisa diceritain Kak. Sebenarnya yang namanya ekofeminisme itu nggak ujuk-ujuk ada sih ya, karena emang lagi-lagi suatu hal itu lahir karena adanya pertentangan atau karena ada yang nggak sempurna maka disempurnakan oleh gerakan-gerakan baru. Itulah sebabnya yang namanya pengetahuan itu kan nggak pernah ada batasnya gitu ya. Ada teori A, dia akan diperbaiki dengan yang B, yang C, yang D sampai seterusnya gitu. Ekofeminisme kenapa menjadi hal yang penting dan juga hadir, karena lagi-lagi teman-teman semuanya yang lagi nonton sekarang, yang namanya budaya patriarki yang eksis di Indonesia, yang ada terus-menerus, di mana emang laki-laki dianggap lebih superior, dan ada anggapan kalau misalnya perempuan ini di dapur, sumur, kasur aja deh, lo nggak usah kemana-mana gitu. Lo tuh cukup nih yang namanya di dapur aja, udah yang penting ngurus anak. Perempuan di hal-hal yang berkaitan dengan domestik aja gitu. Karena publik itu laki-laki. Apakah itu adil gitu? Apakah itu setara gitu? Enggak dong, karena yang namanya perempuan baik mau bagaimanapun lah ya, itu punya hak yang sama dengan laki-laki. Untuk hak dia bisa mendapatkan pendidikan yang pas atau yang dirasa cukup gitu ya. So juga punya hak di ranah publik dan lain sebagainya. Itu sebenarnya awal mulanya gitu dari patriarki yang melahirkan feminisme. Dan yang namanya feminisme itu nggak cuma untuk perempuan aja, tapi laki-laki juga bisa untuk menjadi feminisme gitu. Jadi ketika laki-laki juga udah sadar kalau misalnya dirinya nih sebenarnya juga terkungkung loh dengan sistem patriarki itu kan, dimana emang laki-laki ini dianggap harus superior, harus serba bisa, kan cari uang tuh dirimu, pokoknya dirimu tuh nggak usah nangis, ya kan, nggak boleh nangis, nggak boleh lemah, nggak boleh cemen, harus gagah, harus berani, ya terkungkung juga lah gitu. Jadi adanya patriarki yang melahirkan feminisme untuk kemudian ada kesadaran nih bahwa emang yang setara itu nggak harus laki-laki dan perempuan doang, atau nggak cuma antara dua aspek itu. Jadi ada aspek lain atau juga ada pihak ketiga yang ikut juga loh disertakan, yakni lingkungannya atau ekologinya.
Itulah yang melahirkan ekofeminisme, di mana emang manusia itu harus menyetarakan antara laki-laki, perempuan, dan juga dengan lingkungannya. Karena jangan sampai gitu ya, kita sebagai manusia, so kita ini diberikan hak untuk bisa mengolah, tapi malah mengeksploitasi gitu kan. Jadi merusak, ada pertambangan, udah beres ditinggalin gitu aja, jadi kubangan yang akhirnya dia kayak bisa memakan korban jiwa dan lain sebagainya. Atau juga ada kalau di Kalimantan tuh kayak kelapa sawit gitu ya, habis udah kelar dibakar segala macam, selesai jadi gundul, jadi ya udah gitu. Terus siapa yang bakal kena imbasnya? Manusia juga. Jadi sebenarnya ekofeminisme itu enggak bukan gerakan egoisme dari perempuan, tapi sebenarnya ini untuk kita semua, bagaimana ada relasi yang setara antara laki-laki, perempuan, juga dengan lingkungan kayak gitu. Oke, luar biasa sekali. Jadi kita tadi udah bicarain banyak hal nih, kayaknya cukup memadai untuk kemudian kita mencari tahu lebih lanjut soal ekofeminisme. Betul banget. Jangan sampai kita hanya berakhir di sini ya Kak, pastinya. Betul, karena teman-teman nih harus skeptis dan juga harus kepo. Anggap aja apa yang kita omongin ini adalah suatu kebohongan, sehingga teman-teman tuh harus mencari tahu kebenarannya, kayak gitu. Jadi jangan stuck pada informasi yang sama. Ya, betul harus sekali. Ada progresnya. Betul. Gitu. Karena literatur untuk mempelajari ekofeminisme juga banyak sekali ya. Ya meskipun untuk saat ini tuh kebanyakan literaturnya internasional teman-teman. Tapi kita tahu kita semua insan yang mau belajar dan pastinya bisa dong. Betul sekali. Insan akademis kita mengabdi ya, masa nggak bisa baca literatur internasional ya? Iya. Justru mungkin kalian adalah orang-orang yang akan melahirkan ini literatur-literatur dalam bahasa Indonesia gitu. Betul. Nantinya bisa jadi rujukan atau mungkin sumber dari pembelajaran kita semua teman-teman. Betul. Oke. Jadi setelah kita selesai membahas 3 intro tadi, mungkin ada closing statement nih dari Kak Ara berkaitan dengan topik kali ini. Oke. Berkaitan dengan topik kita kali ini di tumpuan ya? Iya, tumpuan. Jelek banget namanya. Saya nama Adwa ya? Kan aku. Adwa. Berkaitan dengan discuss kita, dari aku simpel aja. Teman-teman baik laki-laki maupun perempuan itu perlu menyadari bahwa yang namanya patriarki itu harus kita lawan. Jadi harus ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dan nggak cuma sampai situ, kita juga harus menjaga ekologi, harus juga menjaga alam sekitar. Biar apa? Biar semuanya seimbang. Setara tuh nggak cuma manusia aja, tapi juga harus setara dengan lingkungan hidup, seperti itu. Oke, dari saya mengucapkan terima kasih banyak ya Kak Ara sudah bisa menjadi partner dalam mengobrol kali ini. Thank you so much juga untuk Aul, untuk potong, untuk Aul, untuk Pepe, untuk Alam dan teman-teman. Ya, untuk teman-teman semua yang udah berkontribusi. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.